Kiai Abdul Hamid atau sering disebut Mbah Hamid Pasuruan adalah sosok kiai yang sangat tinggi ilmu agamanya, sehingga mempunyai banyak sekali karomah-karomah. Bagi para santri pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau Mbah Hamid ini. Pada pertemuan ini ya, kita bahas tentang karomah-karomah yang beliau miliki, yang mana karomah-karomah tersebut sangat hebat dan tentunya itu di luar logika manusia biasa. Suatu contoh, Mbah Hamid ini menguasai ilmu melipat bumi, yaitu dengan ilmunya tersebut, Mbah Hamid itu bisa selalu hadir di acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana hal ini hanya diketahui oleh Mbah Hamid sendiri dan seorang syekh yang ada di sana. Nah, selain itu pemirsa, masih banyak lagi karomah-karomah yang beliau miliki. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kiai Abdul Hamid atau sering disebut Mbah Hamid itu adalah seorang ulama kiai yang lahir di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayah beliau itu adalah seorang tokoh agama yang sangat taat, yaitu yang bernama Abdullah bin Umar. Sedangkan ibu beliau itu bernama Raihanah yang merupakan putri dari Kiai Sidik Jember, Jawa Timur. Pada usia 12 tahun itu beliau dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, yaitu mertua dari beliau Kiai Bisri Mustafa. Di usia 7 tahun ya, beliau itu sudah hafal Nadham Balaghah Jawahir Al-Maknum. Kemudian di usia 9 tahun, beliau itu sudah hafal yang namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang mana kitab ini merupakan kitab gramatika bahasa Arab. Untuk biografi lengkapnya, pemirsa bisa membacanya nanti di situs nu.or.id. Di situ sudah tertulis ya, cukup lengkap sekali mengenai biografi beliau. Di sini kita lebih menitik beratkan itu pada karomah-karomah yang beliau miliki. Kita bahas karomah-karomah yang kami ketahui saja pemirsa, dan mungkin di luar itu masih banyak karomah-karomah yang lain yang belum kita ketahui. Karomah pertama, pada suatu hari hujan itu cukup deras pemirsa. Pada saat itu sedang dilaksanakan yang namanya pengajian akbar itu di rumah Habib Ja'far. Acara itu sudah hampir dimulai, namun Mbah Hamid sendiri belum juga hadir. Nah, selang beberapa waktu ya, tidak lama kemudian Mbah Hamid itu muncul dengan memayungkan surban itu di atas kepalanya pemirsa. Dan anehnya, pakaiannya itu tidak basah sama sekali. Padahal saat itu hujan sangat deras sekali. Kalau manusia biasa sudah pasti kalau hanya pakai kain, pakai sorban itu sudah pasti badannya itu basah kuyup. Tetapi beliau Mbah Hamid dengan karomahnya badannya masih kering. Karomah kedua, pada suatu saat salah satu putra Mbah Hamid ini perutnya sedang sakit. Sakitnya ini cukup lumayan parah. Sudah dibawa ke dokter namun juga tak kunjung sembuh pemirsa. Dengan karomah yang beliau miliki, kemudian Mbah Hamid ini menempelkan telapak tangannya itu di perut anaknya tersebut. Maka tidak lama kemudian hilanglah rasa sakit di perut anaknya itu. Karomah ketiga, pada suatu hari ada kucing yang sedang bertengkar dahsyat di lorong rumah Mbah Hamid. Kemudian dibukalah jendela rumah beliau sambil berkata dalam bahasa Jawa seperti ini, wes yo, ojo tukaran. Aneh bin ajaib, kedua kucing tersebut itu langsung mendadak berhenti berkelahi pemirsa, seakan-akan mematuhi perintah dari beliau Mbah Hamid sendiri. Kemudian selain itu ada salah satu burung perkutut yang sedang terbang. Kemudian burung tersebut itu dipanggil Mbah Hamid sambil menjentikkan jarinya. Kontan burung perkutut tersebut lalu mendekati Mbah Hamid. Kejadian itu disaksikan oleh para santri. Burung tersebut patuh sekali dengan perintah Mbah Hamid. Karomah keempat,
Ada beberapa panitia pembangunan masjid yang kala itu punya hutang itu sebanyak kurang lebih Rp300.000 dan sudah jatuh tempo untuk dibayarkan di toko material. Saking bingungnya dan uangnya itu sudah habis ya, maka panitia pembangunan masjid tersebut kemudian sowan kepada beliau Mbah Hamid. Perlu kita ketahui pemirsa, di masa itu uang 300.000 itu sangat banyak sekali. Kalau di zaman sekarang mungkin kalau dikalkulasi itu mungkin sebanyak 3 juta rupiah. Nah, ketika sowan kepada Mbah Hamid tersebut, lalu salah satu panitia itu disuruh menggoyang-goyangkan pohon kelengkeng itu yang ada di depan rumah Mbah Hamid. Daun-daun yang berguguran dari pohon kelengkeng tersebut kemudian dipungut lalu diminta oleh Mbah Hamid. Kemudian daun-daun tersebut itu dimasukkan ke saku ya, ke saku salah satu panitia tadi. Kemudian daun-daun tersebut sudah berubah menjadi uang kertas. Karomah kelima, pada tahun 1971 di Banjarmasin itu diadakan lomba MTQ. Seorang peserta itu yang bernama Solahuddin meminta restu kepada Mbah Hamid agar memperoleh juara 1. Kemudian oleh Mbah Hamid, Solahuddin itu diberikan ijazah ilmu agar membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'man nasir itu sebanyak 450 kali, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kemudian Solahuddin itu mengamalkannya sesuai petunjuk Mbah Hamid tersebut. Namun karena kurang mantap, maka dibacalah amalan yang jumlahnya 450 kali tersebut itu diulangi 3 kali, jadi menjadi 1350 kali. Singkat cerita, setelah selesai lomba MTQ, Solahuddin sowan kembali ke rumah Mbah Hamid dan memberitahukan bahwa dia itu mendapat juara 3. Kemudian Mbah Hamid bertanya kepada Solahuddin dengan berkata seperti ini, "Berapa kali kamu baca?" 3 kali, Mbah. Nah itu, kamu baca 3 kali ulangan, ya kamu juara 3. Seandainya kamu baca 1 kali ulangan saja, maka kamu akan juara 1. Karomah keenam, suatu hari itu ada pejabat pemerintah ya, pemerintah Orde Baru itu membujuk Kiai Hamid agar mau masuk politik. Dengan sikapnya yang lembut, Kiai Hamid itu menyambut ajakan tersebut dengan ramah dan menjamu tamunya itu dengan sangat baik sekali. Ketika surat persetujuan masuk partai itu disodorkan bersama pulpennya ya, Kiai Hamid itu menerimanya dan menandatanganinya. Tetapi anehnya, pulpen yang digunakan untuk menandatangani surat tersebut, tintanya itu tidak bisa keluar. Kemudian lalu diganti dengan pulpen-pulpen yang lainnya, tetap sama saja, tintanya itu tidak bisa keluar. Lalu Mbah Kiai Hamid itu berkata seperti ini, "Bukan saya loh ya yang tidak mau, tetapi pulpennya yang tidak mau tanda tangan." Karomah ketujuh, ada seorang tamu itu datang ke rumah Mbah Kiai Hamid. Tamu tersebut meminta nomor togel kepada Mbah Kiai Hamid ya. Tanpa keberatan sedikit pun, kemudian Mbah Hamid ini memberikan nomor togel, tetapi dengan satu syarat, yaitu apabila menang nanti uangnya itu harus dibawa ke rumah Mbah Hamid terlebih dahulu sebelum digunakan. Singkat cerita, kemudian orang tersebut memasang nomor togel yang diberikan oleh Mbah Kiai Hamid dan ternyata nomor togel tersebut tembus. Kemudian uang dari hasil menang nomor togel tersebut ya dibawalah ke rumah Mbah Hamid sesuai dengan kesepakatan. Kemudian oleh Mbah Hamid, uang tersebut itu dimasukkan ke dalam sebuah kaleng dan menyuruh orang itu melihat kaleng tersebut. Aneh bin ajaib, uang dalam kaleng tersebut itu berubah menjadi darah dan belatung. Lalu Mbah Kiai Hamid berkata seperti ini, "Tegakah kamu memberi makan keluargamu dengan darah dan belatung ini?" Lalu orang tersebut tidak bisa berkata apa-apa selain diam dan menangis. Dan setelah melihat kejadian itu, orang tersebut lalu bertaubat, tidak lagi berjudi dan memasang togel. Itulah pemirsa sekalian 7 karomah Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi, tepat pada pukul 3 dini hari di usia yang ke-70 tahun. Makam beliau itu berada di komplek makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya itu di antara makam Habib Ja'far Assegaf, terus kemudian Kiai Ahmad Busairi dan Kiai Ahmad Sahal.
Hampir setiap hari makam beliau itu tidak pernah sepi dari peziarah, baik lokal maupun dari luar kota. Bagi pemirsa yang tertarik untuk berziarah dan bertawasul kepada beliau Mbah Hamid, langsung saja menuju makam beliau. Insya Allah karomahnya masih ada meskipun beliau itu sudah wafat. Insya Allah nanti di lain waktu akan kami ketengahkan itu sebuah wirid zikir yang diijazahkan itu oleh beliau Mbah Kiai Hamid. Wirid ini banyak diamalkan oleh banyak orang dan mempunyai khasiat yang sangat luar biasa sekali. Nah, video ini kami cukupkan sekian dulu. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.